Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Endang Agustriani, Hanifah Nur Setiawan, dan Istighfarah Nur Rohmah akan mempresentasikan tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Latar belakang dari keselamatan dan kesehatan kerja sendiri merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada karyawannya. Pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan rasa tanggung jawab perusahaan karena karyawan adalah aset yang harus dilindungi hak-haknya, terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, dari pengertian keselamatan dan kesehatan kerja sendiri, ini ada keselamatan kerja, yaitu merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh, yang artinya perusahaan berusaha untuk menjaga karyawannya jangan sampai mendapat suatu kecelakaan pada saat bekerja. Untuk kesehatan kerja sendiri merupakan upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya, jangan sampai kondisi di lingkungan kerja membuat karyawan sakit. Selanjutnya yaitu tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu membuat karyawan merasa nyaman. Di sini artinya dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai, maka akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Membuat karyawan merasa nyaman akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Nah, yang kedua yaitu agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Karyawan dalam hal ini setiap melakukan pekerjaannya sudah dengan paham dan mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan. Seluruh karyawan diwajibkan menggunakan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam hal ini akan menjadikan karyawan lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Perusahaan akan memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai tempat sebagai tanda dan peringatan. Terus yang terakhir yaitu menghindari kecelakaan kerja. Artinya kepatuhan karyawan kepada aturan kerja termasuk memperhatikan rambu-rambu kerja yang telah dipasang. Biasanya kecelakaan akan terjadi karena karyawan lalai menggunakan prosedur dan peralatan kerja, seperti tidak memakai peralatan pengaman dalam bekerja. Untuk yang selanjutnya yaitu risiko yang dihadapi. Penyebab risiko kecelakaan ada dua, yaitu unsur sengaja dan unsur tidak sengaja. Untuk unsur sengaja sendiri, karyawan sengaja melakukan kesalahan pada saat bekerja. Dengan kesengajaan ini diakibatkan karena karyawan memang tidak suka dengan perusahaan sehingga melampiaskan kemarahannya kepada peralatan kerja, yang berakibat pihak lain yang menjadi korban dari kemarahan tersebut. Unsur kesengajaan ini memang agak sulit untuk dibuktikan, akan tetapi perusahaan perlu mencegah dengan cara melihat gejala-gejala yang ada di setiap perusahaan sedini mungkin sehingga unsur kesengajaan ini dapat dicegah. Yang kedua yaitu unsur tidak sengaja, kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, yang artinya kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya karena peralatan yang digunakan rusak sehingga tidak dapat digunakan, dan dalam kondisi itu karyawan tidak tahu. Setelah itu akibat dari kecelakaan kerja baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka akan menimbulkan berbagai risiko seperti cacat fisik, cacat mental, cacat seumur hidup, dan bahkan bisa meninggal dunia. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Faktor yang pertama yaitu faktor manusia. Faktor manusia disebabkan oleh kelalaian pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.
Kelalaian tersebut dikarenakan ketidaksengajaan ataupun dengan sengaja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Faktor yang kedua yaitu faktor mekanik. Penggunaan peralatan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pekerja. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Faktor yang ketiga yaitu faktor alam. Faktor alam merupakan faktor yang tidak dikehendaki dan tidak diketahui kapan terjadinya. Faktor ini sangat berpengaruh dalam keselamatan kerja, terutama karena kejadian yang tak terduga. Faktor selanjutnya yaitu faktor manajemen perusahaan. Faktor manajemen perusahaan sebagai akar permasalahan keselamatan kerja. Faktor ini merupakan kebijakan dari manajemen perusahaan. Perusahaan sudah seharusnya menerapkan keselamatan kerja agar dalam pelaksanaan kerja tidak menimbulkan terjadi kecelakaan kerja. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang pertama ada beban kerja. Beban kerja yaitu beban fisik dan mental yang harus ditanggung oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Setiap beban harus sesuai terhadap kemampuan fisik pekerja. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu lingkungan yang terdekat dari pekerja itu sendiri. Lalu ada kapasitas kerja, yaitu status kesehatan dan gizi kerja yang baik serta kemampuan fisik yang prima setiap pekerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada alat pelindung diri, yaitu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi pekerja. Tidak semua pekerjaan memerlukan alat pelindung diri. Hanya pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi yang harus menggunakan alat pelindung diri untuk menjamin terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Baiklah, yang selanjutnya ada ruang lingkup. Di sini pengertiannya terbagi ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara filosofi dan yang kedua pengertian secara keilmuan. Yang pertama pengertian secara filosofi yaitu upaya yang bertujuan untuk menjadi kesempurnaan dan keutuhan tenaga kerja, hasil karya, serta budayanya menuju masyarakat yang adil dan sempurna. Yang kedua pengertian secara keilmuan yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, pencemaran penyakit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya syarat keselamatan kerja. Jadi dalam kerja harus memenuhi syarat keselamatan. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang ketiga, memberi kesempatan atau jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran. Dan yang terakhir, memberi pertolongan pada kecelakaan. Kemudian, di sini larangan dan kewajiban untuk bekerja. Yang pertama larangan kerja. Yang pertama dilarang minum minuman keras, dilarang bercanda pada saat jam kerja, dilarang memakai fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan dilarang meninggalkan kerja tanpa izin manajer operasional. Yang kedua kewajiban untuk bekerja. Yang pertama wajib menjaga penampilan, wajib memberi salam dengan senyum kepada semua tamu, wajib menjaga nama baik perusahaan, dan yang terakhir wajib menjaga kepribadian teman-teman kerja. Yang terakhir, cara mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama, jangan abaikan bahaya. Yang kedua, dapatkan pelatihan profesional, selalu menggunakan perlengkapan safety, pengawasan tim, dokumen prosedur keselamatan, dan yang terakhir, patuhi standar keselamatan terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.